Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Keseimbangan Pasar dalam Ekonomi Makro. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Agus Syahbudin dan rekan saya Komaruzaman. Baiklah, langsung saja kepada pemateri untuk membahasnya. Keseimbangan pasar. Keseimbangan atau equilibrium menggambarkan situasi di mana semua kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan dan penawaran berada dalam keadaan seimbang, sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar, harga dan kuantitas, sudah tidak lagi berubah. Dalam keadaan ini, harga dan kuantitas yang diminta akan sama dengan yang ditawarkan, sehingga terjadilah transaksi. Proses terjadinya keseimbangan dalam pasar dapat berawal dari sisi mana saja, baik permintaan maupun penawaran. Transaksi pasar terjadi apabila kedua belah pihak di pasar telah mencapai suatu persetujuan mengenai tingkat harga dan volume dari transaksi tersebut. Sebelum ada persetujuan antara dua belah pihak tersebut, tidak akan terjadi transaksi. B. Keseimbangan pasar ekonomi makro individu. Dalam bentuk yang paling sederhana, keseimbangan pasar digambarkan dengan kurva demand dari suatu individu yang berpotongan dengan kurva supply dari individu lain. Bentuk kurva demand yang negatif dari kiri atas ke kanan bawah, dan bentuk kurva supply yang positif dari kanan atas ke kiri bawah. C. Keseimbangan pasar ekonomi makro industri. Keseimbangan ini sama saja dengan keseimbangan pada ekonomi makro, yaitu dengan menjumlahkan kurva demand individu secara horizontal yang akan menjadi permintaan industri dan menjumlahkan kurva-kurva supply yang akan menjadi penawaran industri. Dan adanya pasar sebagai pembeli besar tidak merubah bentuk kurva demand atau supply. D. Keseimbangan pasar ekonomi makro agregat. Bila seluruh individu dikumpulkan secara horizontal menjadi industri, sehingga didapat kuantitas barang A yang ditawarkan dalam suatu perekonomian atau QS, dan jumlah kuantitas barang A yang diminta dalam suatu perekonomian atau QD, maka didapatkan kurva demand agregat industri A dan kurva supply agregat dari industri A. Selanjutnya, bila kuantitas barang dan jasa masing-masing industri dikonversikan dalam satuan yang sama, katakan saja output nasional Y, maka didapatkan agregat demand dan agregat supply nasional secara garis sumbu vertikal menggambarkan harga-harga umum P, sedangkan sumbu horizontal menggambarkan output nasional. Keseimbangan pasar ekonomi makro. Adanya uang dalam perekonomian. Masuknya uang dalam perekonomian mengakibatkan pembentukan keseimbangan umum bertambah kompleks, meskipun pada akhirnya keseimbangan umum tetap terjadi pada saat AD sama dengan AS. 1. Keseimbangan pasar uang, kurva LM. A. Kurva yang menunjukkan L sama dengan M. Keseimbangan pasar uang digambarkan oleh kurva LM. Sesuai namanya, kurva L sama dengan M menunjukkan L sama dengan M, di mana L adalah jumlah likuiditas atau uang dalam perekonomian yang diedarkan oleh bank sentral. 2. Keseimbangan pasar barang, kurva IS. Kurva yang menunjukkan I sama dengan S. Keseimbangan pasar barang digambarkan oleh kurva IS. Sesuai dengan namanya, kurva IS menunjukkan I sama dengan S, di mana I adalah investasi, S adalah saving atau tabungan. Dalam buku ekonomi mikro dibahas bahwa pendapatan yang diterima dapat digunakan sebagian untuk konsumsi dan sebagian lain untuk disimpan. Y sama dengan C plus S, di mana Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi, S adalah simpanan. Dalam buku ekonomi mikro dibahas bahwa pendapatan yang diterima dapat digunakan sebagian untuk konsumsi dan sebagian lain untuk disimpan. Y sama dengan C plus S. Kemudian selanjutnya kurva yang menunjukkan hubungan investasi dengan tingkat bunga. Kemudian yang C, kurva yang menunjukkan hubungan tabungan dengan pendapatan. Kemudian keseimbangan pasar
barang dan pasar uang. Kemudian yang keempat, hubungan kurva IS sama dengan LM dengan kurva AS AD. Kemudian F, keseimbangan pasar ekonomi makro. Masuknya peran pemerintah. Dengan wewenangnya pemerintah dapat menarik pajak dan menjadikannya sebagai tabungan pemerintah. Kemudian yang G, keseimbangan pasar ekonomi makro pada macam-macam agregat supply atau materi intermediate. Kesimpulan, dalam bentuk yang paling sederhana, keseimbangan pasar digambarkan dengan kurva demand dari satu individu yang berpotongan dengan kurva supply dari individu lain. Keseimbangan ini sama dengan keseimbangan pada ekonomi makro, yaitu dengan menjumlahkan kurva demand individu secara horizontal yang akan menjadi permintaan industri dan menjumlahkan kurva-kurva supply yang akan menjadi penawaran industri. Demikianlah presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.